Terlihat sosok manusia dengan badan yang penuh luka, berjalan merangkak memasuki ruangan. Itu Didi, tolong Pak, ucap Mas Ardian sambil mundur mendekatiku. Belum sempat merespon, makhluk yang dipanggil dengan nama Didi itu melompat ke arah Mas Ardian, menerkamnya dan mencoba menggigit wajahnya. Pale membacakan doa dengan suara yang cukup keras. Aku mencoba menarik Mas Ardian dari cengkraman Mas Didi. Terlihat makhluk di dalam tubuh Mas Didi meronta-ronta dan mencoba keluar dari tubuh manusia itu. Pale membacakan doa dengan semakin khusyuk, hingga tubuh makhluk itu benar-benar terpisah dari tubuh Mas Didi. Kowe ora usah ikut campur, terdengar suara ancaman menggema dari ruangan ini. Titeni, aku ora dewean. Terdengar suara pintu terbuka dengan bantingan, seolah ada makhluk yang keluar dari ruangan dengan sangat cepat. Aku mencoba mengejar, namun Pak Ale menahanku. Pak, bisa tolong Didi, ucap Mas Ardian. Pak Ale mendekatinya dan meminumkan air pada Mas Didi. Terlihat luka-luka yang cukup parah pada tubuhnya. Sudah tidak ada lagi yang merasuki anak ini, tapi luka-lukanya parah, harus segera dibawa ke rumah sakit, ucapnya. Belum sempat memeriksa lebih jauh, terdengar suara keras dari ruangan lain. Ampun, hentikan, teriak seseorang. Itu suara Nizar Pak, teman saya, jelas Mas Ardian. Aku berlari menuju asal suara itu. Pale dan Mas Ardian menyusul sembari membopong badan Mas Didi yang tidak sadar. Aku masuk ke sebuah ruangan, itu adalah ruangan penggiling, sungguh pemandangan yang mengerikan. Sebuah badan terlihat berada di sela-sela mesin penggiling seolah siap untuk dilumat. Tolong, terdengar suara dari orang itu. Makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak di sela-sela mesin itu. Menarik kaki pria itu mencoba memasukkannya ke dalam mesin usang itu. Aku berlari menghampirinya, namun makhluk serupa menghadangku untuk mendekati. Segera aku membacakan doa yang diajarkan Pak Ali dengan maksud membakar makhluk itu. Tidak terima dengan seranganku, makhluk itu mendekat dan bersiap melibasku. Aku menghindar, menarik sarungku dan melibaskan ke tubuh setan itu hingga terpental. Jul piye? Pak Le berhasil menyusulku. Itu Le, aku menunjuk kepada seorang yang sedang ditahan dalam mesin usang oleh makhluk itu. Itu setan lawu, ucap Pak Le dengan mimik muka yang kesal. Mas Ardian, coba periksa barang bawaan kalian. Jimat apa yang kalian bawa? Perintah Pak Le. Kami nggak bawa jimat Pak, diam, periksa saja, ucap Pak Le memotong dengan memaksa. Mas Ardian pun menurut dan membuka tasnya dan Didi. Benar saja, sebuah ikatan bambu tua dan tanah yang terbungkus kain kafan ditemukan di tas milik Didi. Ini apa? Gak mungkin Didi bawa beginian. Aku terheran dengan sesuatu yang kutemukan. Pak Le merebut dan mengambil benda itu dan melemparkannya ke tanah. Sebuah korek api tua diberikan kepada Mas Ardian. Nyalakan dan bakar benda itu, ucap Pak Le. Mas Ardian menurut dan menyalakan korek itu. Api kecil menyala dan menerangi sudut-sudut ruangan. Namun bukan pemandan biasa yang terlihat, melainkan makhluk-makhluk halus penunggu gudang ini terlihat jelas melalui sinar cahaya korek api tua itu. Pak, ini semua apa? Tanya Mas Ardian melihat sekeliling. Gak usah bingung dulu, bakar sekarang, perintahnya. Api disulutkan pada jimat itu hingga terbakar habis. Makhluk-makhluk yang menyerang Mas Nizar mulai terbakar dan perlahan mundur menjauhi Mas Nizar. Spontan Mas Ardian meletakkan Mas Didi dan berlari mengeluarkan temannya di dalam mesin. Terlihat kakinya terluka dan penuh dengan darah. Suara besi dipukul dengan keras. Brengsek, ngapain kalian ikut campur? Teriak seseorang yang muncul dari pintu yang terdapat di balik mesin penggilingan. Pak Ale mengalihkan pandangannya kepada orang itu. Jadi, kamu yang menjebak bocah-bocah ini, ucap Pak Ale.
Terlihat seorang yang sepertinya seumuran dengan Mas Ardian muncul dari balik mesin tua itu. Yang mengerikan, makhluk-makhluk yang menyerang kami tadi berkumpul di belakangnya, seolah sudah siap mendengarkan perintah orang itu. "Kamu kenal dia?" tanya Pak Le ke Mas Ardian. Mas Ardian memperhatikan baik-baik orang itu dan samar-samar mengingat wajah orang itu. Itu petugas hotel yang membawakan tas kami ke kamar," jawab Ardian. "Petugas hotel? Jahat sekali kamu, Ardian. Kita sudah kenal lama," ucap orang itu menyeringai ke Ardian. "Gak, aku gak kenal kamu. Kenapa kamu mencelakai kami?" tanya Mas Ardian kepada orang itu. "Mencelakai? Enggak, ini semua demi kamu. Kejadian ini akan jadi cerita yang sangat fenomenal untuk diceritakan di radio tengah malam. Ini aku, Ardian. Ini aku, Nandar." Sulit mempercayai apa yang kulihat. Kedua temanku terkapar tidak berdaya setelah berurusan dengan makhluk halus yang selama ini hanya muncul di cerita yang kubacakan. Dan sekarang di hadapanku ada seorang memimpin sekumpulan makhluk halus mengaku sebagai Nandar. Seorang yang setia mengirimkan cerita-cerita seram untuk radio tengah malam. "Seharusnya ini akan menjadi cerita yang menarik. Kenapa kalian merusaknya?" ucap Nandar kepadaku. "Jangan main-main. Perjanjian apa yang kamu lakukan dengan setan-setan itu?" tanya Pak Le Bimo kepada Nandar. "Bukan urusanmu. Setidaknya aku masih bisa mendapatkan satu korban untuk mengakhiri cerita ini," lanjut Nandar sambil meninggalkan ruang penggilingan. Aku teringat akan Ranto. Dia ditarik oleh makhluk yang tidak kukenal wujudnya. Ranto Pale, masih ada satu temanku yang belum ketemu," teriakku pada Pale. "Jul, cari duluan. Kalau ketemu panggil saya," perintah Pale pada rekan kecilnya itu sambil membantu menghampiri Nizar. Beliau membacakan doa pada sebotol air lagi dan meminumkannya pada Nizar. Terlihat wajah Nizar tidak lagi pucat dan terlihat sedikit tenang. "Bisa jaga temanmu ini. Saya dan Mas Ardian harus mencari temanmu yang satu lagi," tanya Pak Le kepada Nizar. "Tapi Pak, kalau setan itu datang lagi?" tanya Nizar dengan ragu. "Gak usah takut, ada mereka yang menjaga agar makhluk itu tidak mendekati ruangan ini," jelas Pak Le. "Mereka itu siapa?" tanya Nizar lagi. "Mas Ardian, nyalain korek itu," perintah Pak Le kepadaku. Aku mengangkat kembali korek api yang masih menggenggam di tanganku dan menyalakannya sekali lagi. Kilatan api menyala kecil, namun cahayanya cukup untuk menerangi seisi ruangan dan samar-samar terlihat sosok-sosok makhluk halus di ruangan ini. Mereka adalah makhluk yang kami lihat di dekat pintu masuk tadi. Aku merinding. Nizar pun terlihat sangat panik. Mereka penunggu pabrik gula ini. Dan yang itu namanya Sri. Dia yang akan memberitahu kalau kalian dalam bahaya, ucap Pak Le sambil menunjuk pada sosok kuntilanak dengan wajah yang tidak lagi utuh yang berdiri di dekat pintu. "Pak, yang benar saja. Kami ditinggal bersama mereka," protes Nizar dengan wajah yang kembali pucat. "Mereka tidak akan melukai. Jangan lupa baca doa saja. Mohon perlindungan dari Tuhan. Itu akan menjagamu dari niat-niat buruk," ucap Pak Le yang bersiap berdiri menyusul Panjul. Ketika api dari korek itu mati, tidak ada lagi sosok makhluk halus yang terlihat di ruangan itu. Ruangan demi ruangan kami masuki. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Ranto. Kami terus mencari bahkan sampai ke sudut-sudut mesin. "Pak, itu Dek Panjul pergi sendirian apa tidak bahaya?" tanyaku pada Pak Le. "Tenang, walau masih kecil, dia nggak bisa diremehkan. Di belakangnya ada makhluk pelindung yang sangat kuat," cerita Pak Le kepadaku. Aku mengangguk, namun cerita mereka tetap saja tidak rasional di kepalaku. "Pak Le, di sini, di luar!" terdengar teriakan menggema di aula. Itu suara Panjul. Kami segera berlari ke arah pintu menghampiri bocah itu. Suara gerimis terdengar ketika kami mendekati halaman pabrik. "Itu di sana!" teriak Panjul. Kami tidak melihat seorang pun di sana. Hanya tanah kosong, pepohonan dan seekor kera di bawah pohon pisang. "Itu Le, di bawah kliwon,"
Terlihat seonggok tanah seperti bekas mengubur sesuatu. Kera itu terlihat menggali sedikit demi sedikit hingga mulai terlihat wajah manusia di sana. Itu Ranto, dikubur hidup-hidup, tanyaku. Belum terlambat, Mas. Dari tadi Kliwon udah jagain di situ. Ngejaga biar masih bisa bernapas, jelas Panjul kepadaku. Kami segera berlari untuk menolong Ranto. Namun sosok makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang menghadang kami. Kamu tolong temanmu, makhluk ini biar kami yang urus, perintah Pak Ale kepadaku. Aku berlari menghampiri Ranto. Kali ini tidak ada rasa takut. Di pikiranku nyawa Ranto yang terpenting. Aku menggali dengan tangan kosong, mengeluarkan sedikit demi sedikit bagian tubuh temanku ini. Namun yang ku khawatirkan terjadi. Dari atas pohon pisang menetes cairan hitam. Aku perlahan menoleh ke atas. Namun tak lebih dari sejengkal dari wajahku, muncul wajah penuh belatung dengan rambut yang rontok bergelantung terbalik menatapku. Belatung yang muncul dari rongga wajahnya terjatuh ke arahku. Aku menoleh ke arah Pak Le, namun terlihat dia masih sibuk dengan setan yang menghadang kami. Setan itu terjatuh dari atas pohon. Kali ini terlihat telapak tangannya yang sangat besar dengan cakar-cakar yang panjang. Aku merangkak mundur mencoba menjauhi makhluk-makhluk itu. Namun setan itu cukup cepat mencoba meraihku dengan cakarnya. Kliwon, teriak Panjul seolah memberi perintah. Monyet kecil itu berlari ke arahku, melompat ke perutku seolah mencoba melindungiku. Cakaran besar makhluk itu mencoba menyerang. Namun samar-samar terlihat bayangan monyet besar dari tubuh Kliwon menghajar dengan keras setan itu hingga mundur berlari ke arah hutan. Aku menoleh ke arah Ranto. Tubuhnya sudah keluar dari timbunan tanah. Rasa emosiku membakarku. Tak pernah kubayangkan semua ini berasal dari seseorang yang kukenal. Nandar, keluar kamu. Selesaikan urusan kita sekarang, teriakku di tengah gelapnya malam. Keluar kamu. Pak Ale dan Panjul menoleh. Cukup heran dengan apa yang aku lakukan. Sosok manusia keluar dari dalam hutan. Terlihat dia menyaksikan semua yang terjadi dari dalam sana. Ardian, kamu ingat cerita ritual pemanggilan setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan? Ucap Nandar. Ini hasilnya. Sekumpulan makhluk halus berkumpul di sekitar Nandar. Kamu gila. Berapa banyak tumbal yang kamu habisi? Tanya Pak Le. Banyak? Terlalu banyak. Semua nama yang mati sudah kukirimkan padamu. Ucap Nandar memandangku. Aku mencoba mengingat semua cerita yang dikirimkan oleh Nandar. Hampir semua tokoh utama diceritakannya mati mengenaskan. Mungkin itu yang dimaksud. Sudah, cukup hentikan semua ini, ucapku pada Nandar. Tidak bisa, harus ada bayaran atas semua ini, yaitu nyawa kalian, ucapnya. Pak Le Bimo menghampiriku. Terlihat Kliwon dan Panjul berada di sampingnya. Tidak ada dari kami yang akan jadi korban ilmumu, ucapnya sambil mulai membacakan doa. Terlihat wajah putus asa di wajah Nanda. Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini. Wajah Nandar terlihat mulai pucat. Air mata mulai menetes di matanya. Baiklah, kalau bukan kalian tumbalnya, berarti sekarang giliranku, ucapnya dengan isak tangis. Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksud, namun aku melihat Pak Ale berlari ke arahnya. Namun belum sempat meraihnya, puluhan makhluk halus yang tadi menyerang kami mengerubuti Nandar, menarik kedua tangannya mencabik-cabik tubuhnya. Ardian, kamu akan ceritakan ini di radiomu kan? Ucapnya lagi memaksa berbicara. Terlihat makhluk hitam yang tadi merasuki tubuh Nindi meraih wajah Nandar, mengeluarkan kedua mata dari tempatnya. Terdengar teriakan putus asa yang menghilang bersama dengan tubuhnya yang berserakan. Aku merenung. Apakah semua ini karena perbuatanku? Mas, ora usah dipikirin. Itu salahnya sendiri, ucap Panjul kepadaku. Malam ini terasa sangat panjang. Kami menghampiri Nizar dan Didi dan membawanya ke kampung. Di pagi hari, warga kampung berkumpul menghampiri kami. Tak sedikit yang memarahi kami atas perbuatan kami. 3 hari berlalu, Didi, Nizar, Ranto sudah hampir pulih dari luka-lukanya. Dika datang menjemput kami dan meminta maaf atas kesalahpahaman di siaran radio.
Aku tak mempermasalahkannya. Jelas itu bukan salahnya. Pak Le, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya berhutang banyak sama Pak Le. Sama kamu juga, Dek, ucapku pada Pak Le dan Panjul. Benar, Pak. Warga desa juga sudah mau membantu mengobati kami, tambah Nizar. Pak Le tersenyum dan terlihat Panjul mengambil sesuatu dari dalam rumahnya. Mas Ardian, tanda tangani radioku dong buat kenang-kenangan, ucap bocah itu sambil menyodorkan radionya. Ya ampun Pak Jul, kamu itu udah nyelamatin nyawaku. Harusnya aku yang minta tanda tangan kamu, jawabku padanya. Lagian setelah kejadian ini, kayaknya saya mau berhenti dari radio tengah malam. Nah Ardian, gak usah menyalahkan diri atas kejadian semalam. Jangan kira hanya Nandar yang terinspirasi dari radio tengah malam. Ini si Panjul juga salah satunya. Hanya saja Nandar memilih jalur yang salah, ucap Pak Alek. Aku mengambil radio yang dibawa si Panjul dan menandatanganinya. Ini, aku tulis nomor HP-ku juga. Kamu bisa hubungi aku kapan saja. Anggap saja aku kakakmu sendiri, ucapku padanya. Matur suwun Mas Ardian, balasnya dengan senang. Kalian sering-seringlah main ke tempat ini. Saya berencana menjual sawah dan mencoba mengoperasikan pabrik gula itu lagi. Datanglah kalau tempat ini sudah tidak angker lagi, cerita Pale. Siap Pak, setiap ke kota ini kami pasti akan mampir, ucap Didi kepada Pale. Kami pun pamit dan meninggalkan desa ini. Terlihat sosok pabrik tua yang terlihat megah di siang hari. Tidak akan terbayang apa yang terlihat dari sana saat hari sudah mulai malam, kecuali kalian merasakannya sendiri. Epilog. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian di pabrik gula, aku mencoba kembali ke ruangan siaran. Walaupun cukup ragu, aku memutuskan kembali memulai siaran. Namun kali ini, aku akan memilih-milih cerita. Terutama, aku tidak akan memilih cerita yang berbau ilmu hitam. Gimana bro? Udah siap tempur lagi? Ucap Dika sambil menepuk punggungku. Kita coba tapping ya. Kita mulai dari cerita yang ringan dulu, balasku. Ya udah, sana panasin dulu, lanjut Dika. Aku memasuki ruangan mencoba melihat sekeliling ruangan. Tampaknya aku memang rindu ruangan ini. Aku menyetel posisi mic dan menyiapkan naskahku. Namun sebelum dimulai, mendadak lampu ruangan mati. Disusul dengan komputer di hadapanku. Dika, mati lampu, tanyaku pada Dika. Sebentar, gue cek dulu, teriaknya dari luar. Aku mencoba merogoh tasku mencari handphone atau apapun yang bisa membantu menerangi ruangan ini. Namun saat siaran, handphone selalu kutinggalkan di luar karena mengganggu frekuensi suara. Yang kutemukan adalah sebuah korek tua yang dulu dipinjamkan oleh Pak Ale Bimo saat di pabrik tua. Aku sedikit ragu menyalakannya. Namun suasana gelap sudah berhasil membuatku cukup gelisah. Percikan api muncul dari pematik yang kuputar. Api pun menyala. Cahaya mulai menerangi ruangan ini. Kuharap ini cukup untuk menghilangkan rasa gelisahku akan gelap. Tapi ternyata sebaliknya. Sosok wanita dengan kepala yang hampir terputus menempel di belakang monitorku. Merasa sadar akan reaksiku, ia menghampiriku dan menjatuhkan kepalanya di atas mejaku. Aku terjatuh dari kursi. Namun tak berhenti sampai di situ. Dari bawah meja muncul makhluk kerdil dengan wajah yang rusak sedang bergelantung di kakiku. Sontak aku mundur menjauhinya. Namun punggungku menyentuh sesuatu, aku menoleh ke belakang. Kain kafan lusuh yang penuh dengan tanah berada di hadapan wajahku. Ternyata sosok pocong selama ini berdiri di belakang tempat dudukku. Korek api terus menyala. Aku mencoba meniupnya namun gagal. Terlihat seorang dari kaca ruangan, aku berlari menghampirinya. Dika tolong, teriakku. Namun yang terlihat dari kaca bukanlah Dika. Sosok manusia dengan wajah yang tidak utuh, matanya tidak lagi ada di tempatnya. Aku kenal wajah itu Nandar. Ardian, kamu bisa melihatku? Tanya makhluk itu sambil berjalan ke arahku. Enggak, pergi, aku mengusirnya.
Ceritakan Ardian, ceritakan kisah-kisahku. Kami akan selalu berkumpul di dekatmu setiap kamu membacakan cerita tentang kami. Ucap makhluk menyerupai Nandar itu. Benar saja, aku mengangkat korek api itu, melihat sekeliling dan sekumpulan makhluk halus berkumpul di ruangan ini menantikan ceritaku.